Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akuntansi untuk program pensiun. Sebelum melanjutkan ke presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Sidik Alfarizi, yang kedua Muhammad Dwi Taruna, lalu yang terakhir Erwin Nugroho. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat dan ciri program pensiun. Sifat program pensiun yaitu adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan pembayaran kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja. Lalu ada ciri program pensiun. Ciri program pensiun ini memiliki dua metode, yaitu pay as you go dan funding system. Lalu adanya asas pokok program pensiun. Lalu selanjutnya ada sejarah standar akuntansi program pensiun. Yang pertama, risalah akuntansi pertama yang membahas program pensiun adalah Accounting Research Bulletin nomor 47, yaitu Accounting for Cost of Pension Plans, yang dikeluarkan tahun 1956 oleh Komite on Accounting Procedures. Lalu yang kedua, Accounting Principles Board membahas masalah pensiun ini dalam APB Opinion nomor 8, yaitu Accounting for the Cost of Pension Plans 1967. Lalu yang terakhir, dari hasil penelitian selama 10 tahun 1975 sampai dengan 1985, FASB membahas akuntansi dan pelaporan oleh program pensiun, yaitu pengelola dana pensiun sebagai entitas yang terpisah. Hal ini mengakibatkan dikeluarkannya FASB Statement nomor 35, yaitu Accounting and Reporting by Defined Benefit Plans 1980. Masalah akuntansi untuk program pensiun dengan tunjangan tetap. Walaupun ketentuan-ketentuan program pensiun dengan tunjangan tetap bisa sangat kompleks dan penerapan standar akuntansi terhadap program tertentu mungkin sangat teknis, namun masalah akuntansinya sendiri dapat dengan mudah diidentifikasi. Berikut daftar permasalahan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan pelaporan perusahaan. Yang pertama, jumlah biaya pensiun berkala neto yang harus diakui sebagai beban. Yang kedua, jumlah hutang pensiun yang harus dilaporkan di dalam neraca. Yang ketiga, jumlah aktiva dana pensiun yang harus dilaporkan di dalam neraca. Yang keempat, akuntansi untuk penyelesaian, pembatasan, dan penghentian pensiun. Yang kelima, pengungkapan yang diperlukan sebagai suplemen atas jumlah yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Akuntansi untuk pensiun. Saat mencapai usia pensiun, karyawan berhak mendapatkan uang pensiun, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja. Untuk perhitungan pensiun, yaitu 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Uang pesangon. Untuk menghitung besarnya uang pesangon yang harus dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 adalah sebagai berikut. Masa kerja. Jika masa kerja kurang dari 1 tahun, maka karyawan mendapat uang pesangon 1 bulan upah. Jika masa kerja 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun, mendapat 2 bulan upah. 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun, mendapat 3 bulan upah. 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun, mendapat 4 bulan upah. 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun, mendapat 5 bulan upah. 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun mendapat 6 bulan upah. 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun mendapat 7 bulan upah. 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun mendapat 8 bulan upah. 8 tahun sampai lebih dari 8 tahun mendapat 9 bulan upah. Upah di sini adalah keseluruhan jumlah gaji pokok
ditambah dengan tunjangan tetap seperti transportasi, kesehatan, atau makan. Lalu, uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Seseorang yang telah bekerja minimal 3 tahun di sebuah perusahaan memiliki hak untuk menerima penghargaan berupa uang apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 3 dengan rincian besaran UPMK sebagai berikut. Jika masa kerja kurang dari 3 tahun, tidak mendapatkan uang penghargaan. Jika masa kerja 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun, mendapat 2 bulan upah. 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun, mendapat 3 bulan upah. 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun, mendapat 4 bulan upah. 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun, mendapat 5 bulan upah. 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun mendapat 6 bulan upah. 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun mendapat 7 bulan upah. 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun mendapat 8 bulan upah. 24 tahun sampai lebih dari 24 tahun mendapat 10 bulan upah. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 3 tahun tidak mendapatkan UPMK atau uang penghargaan masa kerja. Untuk uang penggantian hak atau UPH. Selain 2 hal sebelumnya, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja juga berhak atas uang penggantian hak sebagai pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Uang penggantian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 4 dengan ketentuan. Yang pertama, cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur. 2. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan, yaitu 15% dari jumlah uang pesangon ditambah UPMK. Yang ketiga, biaya transportasi pekerja atau termasuk keluarga ke tempat di mana ia diterima bekerja. Uang ini biasanya diberikan ketika karyawan ditugaskan ke lain daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau. Perusahaan biasanya memberikan uang ganti transportasi. 4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Contoh perhitungan pesangon karyawan mencapai usia pensiun. Karyawan B mendapat gaji pokok 6.500.000 per bulan dengan tunjangan transportasi 1 juta per bulan. Setelah 9 tahun 6 bulan bekerja di perusahaan X, karyawan B pensiun per 30 Juni. Ia telah mengambil hak cuti tahunan sebanyak 3 hari. Lalu, pada bulan April ditugaskan untuk bekerja di luar daerah dengan biaya transportasi 7.800.000. Berapa pesangon karyawan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan B? Berdasarkan data sebelumnya, karyawan berhak atas 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Upah karyawan B dalam 1 bulan, yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Yaitu gaji pokoknya 6.500.000 ditambah dengan tunjangan tetap yaitu 1 juta menjadi 7.500.000. Untuk uang pesangon untuk karyawan dengan masa kerja 9 tahun 6 bulan yaitu 9 bulan upah. 9 dikali 7.500.000 sama dengan 67.500.000. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK untuk karyawan masa kerja 9 tahun 6 bulan yaitu 4 bulan upah. Jadi 4 dikali 7.500.000 yaitu 30 juta. Untuk uang penggantian hak, jumlah hak cuti karyawan B Januari sampai dengan Juni sama dengan 6. Jumlah yang diambil yaitu 3. Jumlah cuti yang belum diambil 6 dikurang 3 sama dengan 3.
cara menghitungnya, jumlah hak cuti yang belum diambil dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan dikali upah 1 bulan. Jadi 3/25 dikali 7.500.000 yaitu 900.000. Hak perumahan dan pengobatan. Kita sudah mendapat besaran uang pesangon dan UPMK yang diterima karyawan B. Uang pesangon 67.500.000, UPMK 30 juta. Cara menghitungnya 15% dikali uang pesangon ditambah UPMK. Jadi 15% dikali 67.500.000 ditambah 30 juta. Sama dengan 15% dikali 97.500.000 sama dengan 14.625.000. Untuk biaya transportasi, karena karyawan B pernah melakukan tugas di luar daerah dengan biaya 7.800.000, total UPH yang diterima itu 900.000 ditambah 14.625.000 ditambah 7.800.000 sama dengan 23.325.000. Jadi total yang diterima karyawan B 2 kali uang pesangon ditambah UPMK ditambah UPH yaitu 2 dikali 67.500.000 ditambah 30 juta ditambah 23.325.000, hasilnya menjadi 188.325.000. Untuk jurnalnya yaitu biaya pensiun 188.325.000 terhadap kas 188.325.000. Program pensiun multi perusahaan yang terdiri dari 3 program, yaitu program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti, dan program pensiun berdasarkan keuntungan. Dari 3 program tersebut terdapat keuntungan dan kekurangan bagi pemberi kerja dan dari sisi pesertanya. Keuntungan dari program pensiun manfaat pasti. Dari sisi pemberi kerja, keuntungan program pensiun manfaat pasti sebagai berikut. Kinerja investasi yang baik memungkinkan terjadinya surplus yang dapat mengurangi iuran. Kedua, jadwal iuran tambahan lebih fleksibel. Dari sisi peserta, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut. Jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti. Yang kedua, memberikan keamanan bagi karyawan yang bekerja lama. Kekurangan dari sisi pemberi kerja, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut. Iuran fluktuasi dan pendanaan tidak stabil. Kedua, pemberi kerja menanggung risiko investasi. Dari sisi peserta, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut. Manfaat yang berhenti di usia muda relatif lebih kecil. Manfaat kurang fleksibel. Yang kedua, program pensiun iuran pasti memiliki keuntungan, yaitu dari sisi pekerja, keuntungan sebagai berikut. Pembiayaan dapat dikendalikan dan memudahkan dalam penyusunan anggaran. Kedua, tidak ada risiko investasi dan pendanaan stabil. Dari sisi peserta, keuntungan sebagai berikut. Kedua, 1. Manfaat bagi yang berhenti di usia muda relatif lebih besar. Kedua, terlibat dalam memutuskan strategi investasi. Kekurangan dari sisi pemberi kerja, kekurangan sebagai berikut. Berpotensi menimbulkan keresahan bila manfaat yang dihasilkan kecil. Yang kedua, iuran tidak fleksibel karena sudah ditetapkan. Dari sisi peserta, kekurangannya sebagai berikut. Besar manfaat tidak dapat diketahui. Kedua, besar manfaat tergantung kinerja investasi. Ketiga, program pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Tunjangan lain masa pensiun di luar tunjangan pensiun, yaitu tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan penghasilan per bulan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan umum, tunjangan fungsi khusus, tunjangan kemahalan daerah,
tunjangan daerah terpencil, tunjangan pajak, tunjangan akses, tunjangan CKK, dan tunjangan CKM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.